Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Lunggi Gerinsa hari ini dalam Dialog Publik. Pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam atau COVID-19 atau COVID-19 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini penetapan calon atau pasangan calon untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pada tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 24 September 2020, di mana juga dilangsungkan pengambilan nomor urut begitu. Maka penetapan calon untuk dua pasang calon yang ada di sana sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi. Nah, saat ini ada beberapa tahapan lagi begitu yang harus kita lewati bersama dalam rangka pemilihan kepala daerah khususnya untuk Kabupaten Sigi tahun 2020 yang akan jatuh pada 9 Desember 2020 mendatang. Kemudian apa saja tahapan-tahapan yang terus akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sigi selaku penyelenggara, seperti apa kemudian protokol kesehatan tetap dilaksanakan karena memang kita berada dalam pemilihan kepala daerah di masa yang cukup sulit begitu di tengah masa pandemi. Dan di studio TVRI Sulawesi Tengah khususnya di Pentalu begitu kami sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Anhar Lasingki SPD. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sigi. Assalamualaikum, selamat petang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ya, terima kasih Pak Anhar atas kedatangannya. Selanjutnya kita juga kehadiran Dr. Rika Sakarudin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam. Ya, dokter terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Dan pemirsa, saat ini kami juga masih menantikan begitu kehadiran dari Bawaslu Kabupaten Sigi, di mana kita juga akan mengetahui seperti apa kemudian pengawasan dari setiap tahapan dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sigi dilaksanakan. Masih kami nantikan kehadiran dari Bawaslu Kabupaten Sigi juga pada saat ini di studio TVRI Sulawesi Tengah. Mungkin kita bisa mulai ke Pak Anhar dulu kali ya. Pak Anhar, terkait dengan sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan secara spesifik begitu, mungkin bisa diceritakan seperti apa, seperti tema yang ada di belakang kita yaitu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan begitu. Artinya dari lanjutan ini ada tahapan-tahapan apa saja begitu yang sudah kita lewati, Pak? Baik, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sejak tahapan ditunda beberapa waktu yang lalu, baru diaktifkan kembali adalah beberapa tahapan yang kemarin ditunda adalah PPS, PPK, sehingga pelaksanaan pada tanggal 15 Juni kemarin diaktifkan kembali dalam tahapan di penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dibuka pada tanggal 15 Juni. Sehingga tahapan ini mengacu kepada tahapan protokol kesehatan. Sehingga pelaksanaan di saat ini, tahapan sekarang ini adalah tahapan kampanye dari sejak ditetapkan dua pasangan calon yang ada di Kabupaten Sigi, yaitu pada tanggal 23 dan pengambilan nomor urut itu pada tanggal 24. Sehingga pada saat ini tahapan ini berjalan adalah tahapan kampanye. Nah, dari kapan sampai kapan Pak? Dari tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember. Jadi sudah berjalan 5 hari berarti Pak ya? Ya. Baik. Ya, tapi mungkin ini ada satu hal yang cukup menjadi pertanyaan dari para netizen nih Pak. Ini mungkin juga perlu saya tanyakan sebelum kita masuk lebih spesifik kepada tahapan yang tadi Bapak katakan kampanye. Ada banyak sekali variabel begitu yang harus dipikirkan dalam pilkada ini. Kemudian kenapa kemudian KPU sebagai penyelenggara tetap memutuskan untuk kita lanjut aja seluruh tahapan pilkada? Seperti apa pandangannya dan pertimbangannya seperti apa Pak? Pandangannya kan hasil kesepakatan daripada DPR pusat maupun Kemendagri, sehingga dilaksanakan tetap dilanjutkan pada tahapan pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Sehingga kami juga di KPU tingkat kabupaten adalah pelaksana regulasi yang saat ini tidak boleh kami abaikan. Jadi seperti itu. Jadi karena memang keputusan dari pusat, maka itu juga harus tetap dilaksanakan. Baik.
Ya, dan selanjutnya kita tadi seperti yang Bapak katakan tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 adalah tahapan kampanye. Nanti kita akan masuk. Saya hari ini sedang bersama juga dengan Dr. Rika. Dr. Rika, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Dr. Rika dari Satgas COVID-19 Kabupaten Sigi begitu. Kalau misalnya kita melihat kondisi saat ini, mungkin kita bisa bertanya soal data saja, data dan sebaran untuk kasus COVID-19 di Kabupaten Sigi sendiri seperti apa kondisinya? Ya, terima kasih. Jadi ini memang suatu situasi dan kondisi yang menurut saya ke depan mungkin jadi sejarah untuk kita. Karena pertama kalinya pemilu kada itu digelar dalam kondisi kita memang saat ini pandemi COVID-19. Untuk Kabupaten Sigi sendiri, sebaran kasus saat ini beberapa bulan kalau boleh saya gambarkan itu kami 0. Jadi ada sebenarnya sebelumnya kejadian kasus 5, namun beberapa bulan kemudian tidak ada lagi yang terkonfirmasi. Namun memang beberapa hari dalam bulan September itu ada kenaikan, sampai saat ini itu ada jumlahnya 9. Jadi hari ini dilaporkan ada yang 1 sudah selesai untuk diberikan terapi, diobati dan sudah kembali ke rumahnya. Jadi posisi untuk sebaran kasus saat ini 9. 9. Ya. Nah, 9 itu apakah ada lokasi-lokasi tertentu begitu dengan sebaran kasus terbanyak begitu? Ya, jadi beberapa kasus ini hampir sebagian besar itu berlokasi memang dekat dari Kota Palu. Jadi itu adalah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sigi yang memang dekat dengan Kota Palu, dan biasanya kan seperti itu. Jadi bekerjanya tinggalnya di Sigi, bekerjanya di Palu, dan memang dekat, paling dekat kami adalah salah satu kabupaten penyangga Kota Palu, sehingga memang jaraknya sangat dekat dari Kota Palu. Baik, artinya memang tapi saat ini artinya upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 itu terus dilakukan oleh pemerintah? Iya, terus dilakukan. Dengan kenaikan kasus ini juga kita lebih intens. Kemudian yang dulunya mungkin bisa beberapa bulan sekali kita memberikan sosialisasi dan sebagainya, sekarang kembali lagi dilakukan. Kemudian dengan keluarnya peraturan Bupati Sigi mengenai penerapan penegakan hukum untuk penerapan protokol kesehatan dalam segala aktivitas, dari teman-teman Satpol PP bekerja dengan Polri juga sudah mulai menggelar operasi-operasi justisia untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Ya, simpel saja, harus menggunakan masker saat keluar, kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan orang banyak, mengatur jarak apabila memang harus melakukan kegiatan tersebut, seperti itu. Ya, betul sekali. Ya, dan perlu juga kami informasikan begitu pemirsa bahwa dialog yang hari ini kami laksanakan bisa Anda saksikan dari kamera yang berada di tengah adalah jaraknya tetap kita jaga, begitu protokol kesehatan tetap kita lakukan secara disiplin begitu pemirsa, dan diusahakan agar tidak ada klaster-klaster baru ataupun penularan begitu yang terjadi. Nah, saya akan ke Dr. Rika lagi nanti terkait dengan bagaimana kemudian Satgas terlibat langsung dalam Pilkada tahun 2020, tapi mungkin saya kembali ke Pak Anhar. Pak Anhar, kalau misalnya kita membahas tahapan kampanye yang saat ini sedang dilaksanakan begitu, tentu ada banyak sekali hal-hal yang bisa saja salah terjadi begitu. Untuk tahapan kampanye sendiri, spesifikasi, aturan dan lain sebagainya dari PKPU seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Di tahapan kampanye ini ada pemberlakuan khusus. Di PKPU kemarin di 2017 PKPU 4 dirubah menjadi PKPU 11 tahun 2020, dan di PKPU ini ada namanya Lex spesial untuk tahapan daripada kampanye. Artinya pemberlakuan asas penafsiran hukum itu bersifat khusus, mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Nah, kira-kira begitu. Dalam tahapan kampanye ada pembatasan. Nah, yang dibatasi itu adalah jumlah. Pertama, dengan kampanye terbatas, rapat terbatas menghadirkan 50 orang. Kalau dulu kita kampanye itu sampai menghadiri rapat umum itu sampai 2.000 sampai 1.000. Nah, di tengah pandemi ini kan berbeda. Ada pemberlakuan PKPU kita, PKPU 13 namanya. Lex spesial yang tadi saya sebut pertama tadi. Sehingga KPU tidak merancang jadwal. Yang merancang jadwal itu adalah tim pasangan calon bersama LO dan tim kampanye untuk melaporkan, menyampaikan kepada pihak kepolisian negara di Kabupaten Sigi, kemudian rekomendasi dari gugus COVID di Kabupaten. COVID-19.
Baik, tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau menilik lagi seperti apa model kampanye yang kemudian difasilitasi begitu oleh KPU khususnya di Kabupaten Sigi, apa saja yang bisa dilakukan oleh pasangan calon, Pak? Yang mereka lakukan adalah kampanye rapat terbatas, dialogis. Jadi tatap muka ya, Pak ya? Tatap muka. Ya. Kemudian dengan jumlah itu yang 50 tadi itu Ya, yang dibatasi. 50 orang. Jadi tatap muka dengan 50 orang paling banyak, Paling begitu, banyak. di Kabupaten Sigi sendiri. Kabupaten Sigi. Kemudian kabarnya juga ada model kampanye dengan media daring, Pak. Media daring ya. Kalau bisa misalnya pasangan calon harus misalnya dalam hal model media daring itu dia lakukan. Karena dalam hal rapat umum kalau dulu KPU mengatur jadwal. Betul. Mengatur jadwal kampanye. Kalau sekarang tidak mengatur jadwal. Nah, paslon sendiri yang mengatur jadwal rencana misalnya per minggu apa per hari untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan harus ada rekomendasi dari gugus COVID. Ya, Dokter Rika, seperti apa rekomendasi akan diberikan? Apa saja prosedur yang harus dilakukan oleh pasangan calon terkait dengan kampanye dengan mengumpulkan 50 orang ini atau tatap muka? Sebelum menjawab itu saya juga ingin menjelaskan tahapan yang sudah pernah dilakukan oleh kami bekerja sama dengan KPU. Boleh. Jadi tahapan ini benar-benar sangat baru karena semua teman-teman yang ikut aktif bertugas seperti petugas pemungut suara dan sebagainya itu harus melakukan rapid test. Ini baru pertama dilakukan, hampir saya lupa jumlahnya, hampir 100 yang diambil waktu itu untuk pengambilan rapid test di 15 kecamatan. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa setiap pertemuan yang dilakukan oleh teman-teman KPU dalam tahapan tersebut memang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Teman-teman KPU sendiri sebelum melakukan kegiatan itu pasti akan memasukkan secara administrasi surat kepada tim gugus bahwa akan melakukan kegiatan dan menghadirkan sesuai dengan daftar yang ada dan akan diberikan rekomendasi oleh tim gugus. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kegiatan yang akan dilakukan oleh tim gugus tanpa ada rekomendasi dari Satgas. Oke. Kemudian peran dari KPU sendiri dalam rangka prosedur pelaksanaan dari tatap muka itu sendiri apa, Pak? Dari KPU sendiri tidak ada fasilitasi sama sekali yang diberikan oleh KPU untuk urusan tatap muka ini. Ya, prosedur itu kan melalui ini tadi peraturan KPU yang kita lakukan untuk kita sampaikan kepada tim pasangan calon. Berkali-kali kami sampaikan untuk pertemuan bahwa di era pandemi ini kampanye berbeda dengan kampanye yang tahun-tahun kemarin. Berbeda, betul. Artinya memang semua yang dilakukan walaupun penjadwalannya adalah dari pasangan calon, tapi semuanya harus diketahui oleh KPU, Bawaslu, dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 begitu. Baik, selanjutnya untuk protap kampanye sendiri atau protokol kesehatan yang kemudian akan dilaksanakan dalam kampanye, seperti apa monitoring yang akan dilakukan oleh Satgas? Di setiap kegiatan nanti ada Bawaslu juga kan yang akan membantu Satgas COVID untuk memastikan bahwa setiap tahapan itu dilakukan untuk protokol kesehatan. Kalau tahapannya ya pasti di dalam surat yang kami keluarkan rekomendasi, maka kami yang pertama memastikan bahwa di tempat tersebut ini seperti harus disiapkan sarana hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya. Kemudian juga harus mengatur jarak dari undangan-undangan yang dihadirkan. Kemudian juga maksimal itu biasa 50 orang, dan sekali lagi bahwa Bawaslu yang akan membantu kami untuk memantau pelaksanaan setiap acara dan setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU. Ya, karena kalau misalnya dilihat dari SDM yang dimiliki oleh Satgas COVID-19 sendiri khususnya di Kabupaten Sigi tentu akan cukup sulit ya kalau misalnya semua tatap muka yang dilakukan itu harus dimonitoring secara ketat begitu. Artinya memang akan ada sinergitas yang dilakukan bersama dengan yang lainnya. Mungkin kemudian Pak Anhar, kalau misalnya terkait dengan ini kan biasanya kalau kampanye kita tahu di pilkada-pilkada sebelumnya selalu ada euforia massa yang luar biasa begitu. Ada acara konser musik biasanya, ada pentas seni dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana KPU sebagai penyelenggara akan mengendalikan hal ini? Karena kadang-kadang kan seperti misalnya kemarin waktu pengambilan nomor urut misalnya, sebenarnya kan tidak boleh ada simpatisan yang berada di sana, tapi tetap saja ada walaupun tidak masuk ke dalam ruangan atau gedung misalnya seperti itu. Bagaimana kemudian dalam tahapan kampanye ini akan dipertegas begitu? Dalam hal saya sudah sampaikan bahwa ketegasan kita di PKPU 13 yang leg spesial untuk pembatasan.
mengingat itu bahwa pasangan calon itu harus berpedoman kepada PKPU yang kita laksanakan, sehingga pelaksanaan kampanye itu mereka meminta izin dari kepolisian. Izin harus biasanya ada izin ya dari harus minta izin. Jadi mereka menyusun jadwal itu merancang, mungkin saya tadi sampaikan dari 1 hari sampai 1 minggu harus disampaikan ke pihak kepolisian. Sehingga pelaksanaan kampanye rapat terbuka maupun dialogis tatap muka itu akan berjalan dengan baik. Nah, pengawasannya itu ada di pihak Bawaslu. Betul. Artinya tapi kalau misalnya ternyata ada euforia massa yang berlebihan, kendali untuk pembubaran ada di mana, Pak? Pembubaran ada di pihak kepolisian. Ada di pihak kepolisian. Oke, jadi kepolisian memang selain mendapatkan memberikan izin, tapi juga memiliki hak untuk membubarkan apabila ini sudah tidak sesuai dengan PKPU begitu ya. Iya. Baik, baik. Ya, artinya memang protap harus dilaksanakan dengan benar, kemudian juga harus mengikut PKPU. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada pasangan calon yang melanggar begitu dari aturan-aturan yang dilakukan oleh PKPU, seperti apa tindakan yang akan dilakukan kepada mereka? Apakah ada aturannya, Pak? Jadi berdasarkan dari pantauan misalnya dari Bawaslu maupun kepolisian bahwa dalam kampanye ada melanggar daripada kampanye baik itu tatap muka terbatas melampaui batas itu, ya mereka diberikan sanksi manakala kedapatan 3 kali berturut-turut tidak mendapatkan rekomendasi dari kepolisian ataupun Bawaslu. Sanksi seperti apa, Pak, yang akan diberikan? Sanksinya itu saja, tidak melakukan pertemuan pada saat di masa kampanye. Oh, jadi akan disanksi untuk tidak bisa melakukan kampanye pada saat di masa kampanye ini. Wah, artinya itu akan sangat merugikan mereka sebagai pasangan calon ya. Iya. Baik, jadi kita akan membahas kembali seperti apa kemudian tahapan kampanye, detailnya apa saja yang akan dilakukan oleh KPU dan juga Satgas COVID-19. Dan pemirsa, setelah ini nanti kami akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami untuk yang memberikan opini, pertanyaan langsung kepada KPU Sigi atau Satgas COVID-19. Untuk Kabupaten Sigi kami akan kembali masih di Dialog Publik, kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Publik bersama saya Lunggi Giarinsa. Hari ini dari TVRI kami menghadirkan 2 narasumber terkait dengan tema dialog kita, yaitu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi. Kami menghadirkan 2 narasumber saat ini yang berada di studio TVRI, begitu dari KPU Kabupaten Sigi, yaitu anggota KPU Kabupaten Sigi Divisi Sosialisasi, Bapak Anhar sudah hadir, kemudian juga ada Dr. Rika dari Satgas COVID-19 Kabupaten Sigi. Kita sedang membahas terkait dengan bagaimana tahapan kampanye dilakukan, yang dimana memang tahapan kampanye ini harus mendapatkan rekomendasi begitu dari Satgas COVID-19 yang ada di Kabupaten Sigi. Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan opini mungkin atau juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar Pilkada tahun 2020 khususnya untuk Anda warga Kabupaten Sigi yang saat ini sedang menyaksikan. Di 0451452414 sudah ada penelpon, kita ke penelpon dulu Bapak Ibu. Ya, selamat malam. Penelpon pertama. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Santakara dari Kinobaru. Ya, baik. Silakan, Pak. Ini hanya masukan ini buat KPU. Barangkali tolong diketat lagi ke pengawasannya di dalam pemilihan 9 Desember nanti. Dan jangan sampai 5 tahun yang lalu terlalu banyak masalah tuding menuding bahwa curang dalam pelaksanaan pemilihan. Jadi ini hanya masukan dari kami, tolong ke pengawasan KPU di pemilihan itu lebih ketat lagi. Ya, Bapak mohon maaf, pengawasan di bidang apa yang harus diperketat oleh KPU begitu menurut Anda?
ada penyelewengan perhitungan suara. Baik. Kemarin itu ada sampai menuduh, oh ini tidak jujur, ini tidak jujur. Jadi mohon kami dari masyarakat ini lebih ketat lagi dalam pengawasannya nanti di pemilihan itu. Ada itu masukan. Kemudian ini masalah kesehatan nanti ini sangat, kami tidak menjamin nanti bahwa di dalam pelaksanaan pemilihan umum ini bahwa protokol kesehatan itu akan berjalan dengan baik. Ini masyarakat banyak. Jadi olehnya itu hanya masukan juga ini lebih ketat lagi dalam pengawasan protokol kesehatan ini, apalagi setelah perkembangan COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah. Ya. Karena itu masukan kami dari masyarakat ini, dari Kinovaro. Kebetulan ada temani Pak Anhar itu. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Kinovaro. Tadi saya tidak terlalu jelas begitu nama beliau. Terkait dengan maksud Bapak dari Kinovaro tadi adalah bagaimana kemudian KPU melakukan pengawasan yang lebih ketat agar hal-hal yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi begitu tentunya. Silakan ditanggapi Pak Anhar. Baik, terima kasih. Saya kurang jelas juga namanya tadi. Iya. Ini menyangkut masalah, saya dengar hanya sepintas bahwa rekapitulasi Surat suara. Rekapitulasi suara. Kami akan berupaya dalam hal pelaksanaan rekapitulasi pengawalan di tingkat PPS ya. Terkait dengan di penyampaian pemberitahuan ya. Kemudian rekapitulasi itu di tingkat TPS nanti pada tanggal 9 ya. Desember di hari yang sama di tingkat TPS. Akan kami lakukan pengawasan, ada Bawaslu di situ dan sesuai dengan protokol Covid dari gugus Covid juga ada, kemudian teman-teman di tingkat TPS nanti. Kebetulan yang disinggung masalah rekapitulasi bahwa di tahap saat ini tahapan juga kami penerimaan adalah tahapan penerimaan kelompok penyelenggara di tingkat PPS. Maksudnya di TPS itu nanti akan bertugas pada saat hari H itu mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 23 September. Bagi siapa yang misalnya berminat kepada menjadi penyelenggara di tingkat KPPS, silakan menghubungi PPS kami yang ada tingkat desa. Oh iya, karena rekrutmennya masih dibuka begitu Pak ya. Rekrutmen akan berlangsung dari kapan sampai Dari kapan? tanggal 1 sampai tanggal 23 November. Dari tanggal 1 sampai 23 November Tetap adalah 1 Oktober rekrutmen sampai KPPS. tanggal 23 November agak jauh. Baik, jadi memang yang berniat untuk terlibat langsung dalam Pilkada 2020 sebagai KPPS mungkin bisa ada prasyarat di situ kan? Ada syarat-syarat yang bisa didapatkan langsung di TPS-TPS, Pak? Di tingkat PPS, penyelenggara di tingkat desa. Oke, baik. Ya, mungkin kita ke Dokter Rika. Dokter Rika, kalau misalnya mungkin kita bahas sedikit bagaimana kemudian protokol kesehatan akan dilaksanakan pada saat pemilihan. Karena itu juga tadi yang menjadi hal yang agak concern begitu oleh para warga. Karena tentunya ini juga berpengaruh langsung kepada partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat tidak terasa aman atau rasanya keamanannya dari COVID-19 tidak terjamin, maka mereka tidak akan datang begitu ke TPS. Bagaimana Dokter Rika? Ya, makasih. Memang benar masukan tadi bahwa Satgas COVID itu harus benar-benar nanti memastikan bahwa pelaksanaan terutama pada saat pemilihan nanti itu sudah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan sekali lagi memang berbicara tentang penerapan protokol kesehatan, maka yang kami sangat harapkan adalah bagaimana agar masyarakat semua patuh dan membantu kami Satgas COVID untuk mematuhi tahapan-tahapan dan aturan-aturan yang harus dilakukan. Pada saat pemilihan nanti kami sudah memberikan catatan bahwa harus sekali lagi yang pertama disiapkan sarana untuk cuci tangan dan sebagainya, kemudian dipastikan masyarakat yang datang menggunakan masker, diatur jaraknya, dan kalau memang memungkinkan untuk diatur waktunya, jadi tidak sekaligus langsung bisa datang. Di jam yang sama. Iya, di jam yang sama. Kita juga tidak bisa, memang akan sangat sulit karena yang namanya pemilu kada itu adalah pesta demokrasi masyarakat yang kita melibatkan seluruh masyarakat, sehingga memang kami betul-betul mengharapkan partisipasi masyarakat untuk masyarakat Kabupaten Sigi khususnya untuk patuh terhadap aturan yang ada, karena memang sekali lagi masa pandemi ini sangat sulit, namun kita berharap memang partisipasi masyarakat penuh tapi harus tetap berada dalam koridor yang semestinya. Baik, Dokter Rika, kalau misalnya saya boleh mendapatkan bocoran sedikit begitu terkait dengan teknis pada saat pencoblosan nanti, seperti apa protokol kesehatan ya? Maksudnya mereka kan akan seperti biasa kan kita mencoblos begitu dengan biasanya alat yang diberikan oleh KPU satu setiap TPS gitu. Tapi kan dengan kondisi saat ini tentu itu menjadi hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Seperti apa, Dokter?
Di awal kami sebenarnya sudah berbicara dengan KPU dari awal bahwa nanti memastikan bahwa ada alat termogan yang disiapkan di setiap TPS-TPS. Kemudian nanti dipastikan tadi yang saya sampaikan menggunakan masker dan sebagainya. Untuk teknis pada saat pencoblosan memang belum secara spesifik kami bicarakan, tapi memang nanti diupayakan agar bagaimana tidak berpindah tangan dan terlalu banyak, apakah nanti masyarakat bisa membawa alat sendiri. Jadi itu akan lebih baik dilakukan sehingga kita meminimalisir kemungkinan untuk penularan virus dan sebagainya. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Pak Anhar. Pak Anhar, mungkin kita kembali ke tahapan yang tadi sedang kita bahas begitu tapi tadi sempat sudah dibahas oleh Pak Anhar bahwa dari tanggal 1 sampai 23 November ya Pak akan ada rekrutmen KPPS. Maka untuk Anda pemirsa yang kemudian ingin terlibat langsung begitu dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Sigi pada tahun 2020 bisa langsung berhubungan dengan PPS di tingkat desa. Baik, kembali ke tahapan kampanye ini sendiri Pak. Ini kan ada dari TOR atau Term of Reference dan juga dari beberapa artikel yang kami dapatkan bahwa kampanye ini dilakukan secara masif, terstruktur dan juga berjenjang. Seperti apa Pak maksudnya? Ya, dari awal saya sampaikan bahwa dari kedua tim pasangan calon yang ada di Sigi bahwa satu hari menjelang kampanye sudah menyampaikan tim kampanye, kemudian ada namanya tim penghubung, kemudian ada namanya relawan, kemudian ada pihak lain yang akan didaftarkan, sudah mereka daftarkan di KPU. Itu semua nanti akan kami sampaikan ke pihak kepolisian bahwa ini nama-nama terstruktur masif ke jenjang tingkat bawah. Karena dari tim ini nanti juga mengawal juga pelaksanaan nanti hasil perbaikan DPS kami. DPS, daftar pemilih sementara yang di tingkat desa. Ya, itu juga nanti akan kita bahas tersendiri begitu Pak ya. Nah, artinya memang secara masif, terstruktur dan berjenjang itu artinya semuanya harus terstruktur gitu. Jadi memang sudah diatur oleh PKPU sendiri khususnya di PKPU 13 itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak Anhar terkait dengan saya mendapatkan informasi bahwa bahan kampanye dan APK adalah salah satu hal yang juga difasilitasi oleh KPU untuk pasangan calon. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Baik, dalam beberapa hari lalu kita sudah membuat kesepakatan dengan pasangan calon 5 hari sebelum ditetapkan oleh KPU bahwa pasangan calon sudah memasukkan desain dan gambar alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Alat peraga kampanye yang disepakati pada saat kita lalu yaitu pertama baliho, kemudian umbul-umbul dan spanduk. Nah, kemudian bahan kampanye itu brosur dan lain sebagainya. Kalau untuk APK itu balihonya tersebar nanti untuk setiap pasangan calon difasilitasi oleh KPU itu ada 5 buah per satu pasangan calon. Kemudian umbul-umbul itu ada 20 buah per satu pasangan calon disebar setiap kecamatan. Kemudian untuk spanduk itu disebar nanti ke setiap desa itu masing-masing pasangan calon 2 yang itu alat peraga. Kemudian bahan kampanye tadi berdasarkan jumlah KK yang ada akan kami sebar nanti yang difasilitasi oleh KPU. Tambahan lainnya dari peserta pasangan itu di APK itu 200% dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan ukuran dan jumlah 200%. Kemudian bahan kampanye mereka menambah 100%. Kan beda nanti APK dengan bahan kampanye. Betul. Artinya para pasangan calon bisa menambah. Bisa menambah, tapi dengan ukuran yang sama yang sudah sampai disepakati bersama oleh LO dan tapi tim kampanye. ketentuan jumlah pun juga diatur. Maksudnya mereka tidak boleh menambah jumlah. Yang boleh mereka menambah dari jumlah 5 misalnya baliho hanya 200% menambah. Tidak boleh melebihi dari 200%. Itu untuk APK Pak APK. Ya? Untuk bahan kampanye? Untuk bahan kampanye juga 100% mereka menambah, tidak boleh melebihi. Artinya tidak boleh, karena tidak semuanya melebihi. sudah diatur? Dengan ketentuan, semua ukuran itu sudah kita sepakati bersama pada saat penetapan itu. Baik, selanjutnya Pak untuk lokasi-lokasi penempatan APK apakah diatur oleh KPU atau berdasarkan keinginan dari pasangan calon? Ya, titik lokasi sudah kita sampaikan juga pemasakannya, macam-macam jalan-jalan protokol, 50 meter dari badan jalan. Ya, 50 meter dari badan jalan pemasangan APK. Kemudian yang dilarang itu tidak boleh memasang di sekolah ya, tempat-tempat rumah ibadah,
Kemudian manakala misalnya ada pemasangan di tempat lain, harus izin dari yang bersangkutan. Yang Ya, punya misalnya tempat, penempatan baliho nanti yang diatur itu harus izin misalnya yang bersangkutan dengan izin yang punya rumah atau halaman. Tapi dia sudah diatur 50 meter dari badan jalan. Itu Pertigaan maupun perempatan. Baik, artinya memang untuk lokasi ada ketentuan-ketentuan, tapi memang pemasangan tetap berada, haknya tetap berada pada pasangan calon. Baik, saya mungkin ke nomor urut dan paslon dulu Pak. Untuk Kabupaten Sigi mungkin bisa dijelaskan siapa saja dan nomor urutnya. Ya, kalau sekarang yang kita tetapkan ada hanya dua pasangan calon yang kita tetap pertama Head to head itu. ya, Pak? Ya. Nah, nomor urut 1 pasangan atas nama Muhammad Irwan Lapata dan Samuel Pongi. Kemudian nomor urut 2 pasangan Husein Habibu dan Paulina. Oke, jadi ada dua pasangan calon. Pasangan calon yang pertama adalah Pak Irwan Lapata, Muhammad Irwan dan juga Samuel Pak Pongi. Samuel. Kemudian yang kedua adalah Husein Paulina. Pak Husein Habibu dan juga Ibu Paulina. Ya, baik pemirsa, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih membuka line telepon di 0451452414. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, kami masih akan kembali dalam dialog publik. Pemirsa, kembali bersama kami dalam dialog publik. Hari ini kita membahas bagaimana kemudian tahapan kampanye dilakukan di Kabupaten Sigi begitu untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020. Sudah hadir juga bergabung bersama kami yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi, Bu Steni Marini Petalolo. Beliau memang tadi habis dari lapangan ya Bu ya, sebenarnya bekerja terus nih Bu, luar biasa. Nah Bu Steni, mungkin saya langsung ke Anda saja terkait dengan tahapan kampanye ini sendiri. Tadi saya bersama Pak Anhar dan juga Dr. Rika sudah membahas bagaimana kemudian kompleksitas akan ditemukan begitu di kampanye ini karena ada banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan, apalagi ini berbeda begitu dengan pilkada sebelum-sebelumnya yang dimana kalau masa kampanye kita akan mendapatkan ada banyak euforia massa, kemudian ada acara di sana sini begitu. Nah, dengan kemudian ada aturan PKPU 13 yang dikeluarkan ini artinya ada aturan-aturan yang sudah dibuat begitu. Bagaimana kemudian Bawaslu melakukan pengawasan? Apa saja yang menjadi indeks atau variabel-variabel yang benar-benar fokus untuk diawasi oleh Bawaslu, Bu? Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terkait dengan kerja-kerja dari Bawaslu berkaitan dengan pengawasan tahapan pilkada, khususnya pilkada di wilayah Kabupaten Sigi. Ya, jadi kalau kita ketahui bersama ini sudah masuk hari ke-6 ya. Iya. Tahapan kampanye. Hari ke-6 ya, betul. Memang hari ke-6 ini sesuai jadwal teman-teman KPU bahwa tahapan kampanye ini mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 5 Desember ya. 5 Desember ya. Kita akan melakukan proses pengawasan tahapan kampanye kurang lebih 71 hari Pak Anhar ya. 71 hari betul. Untuk tahapan kampanye. Terkait dengan pengawasan kampanye memang Bawaslu fokus kepada beberapa hal yang menjadi metode kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan, yaitu kalau kita lihat sekarang ini kan yang sudah dilaksanakan adalah pertemuan terbatas. Tatap muka ya Bu ya? Iya, tatap muka yang dilaksanakan oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Ya. Ya, ini yang mana sesuai dengan aturan-aturan ini ada pembatasan ya terkait dengan masa COVID ini bahwa maksimal itu hanya melibatkan peserta 50 orang. Ya, kemudian menggunakan protokoler COVID lengkap. Itu yang menjadi fokus pengawasan kita juga. Kemudian memang kalau untuk APK ini kan belum ada ini kan APK yang dicetak oleh teman-teman KPU. Baik. Yang nanti akan dipasang oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan atau tim kampanye. Kemudian juga ada
bahan kampanye juga yang akan kampanye disebarkan juga. Ya. Iya. Baik, Bu Steni, kalau misalnya kita melihat kemudian pengawasan Bawaslu dan kemudian tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh Bawaslu begitu apabila terjadi misalnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, seperti apa, Bu? Bisa Iya. dijelaskan? Kami Bawaslu ini mengedepankan yang namanya bentuk pencegahan. Ya, ada beberapa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya sampai ke tingkat pengawas desa terkait dengan tahapan kampanye, yaitu yang pertama kita memberikan himbauan baik secara tertulis maupun secara langsung ya kepada pasangan calon, tim kampanye, ya relawan-relawan, tim penghubung juga, ya agar supaya pelaksanaan kampanye ini jangan sampai bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ya, artinya memang dalam hal ini dalam setiap tahapan kampanye untuk Kabupaten Sigi sendiri Bawaslu begitu tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan secara masif begitu, Bu? Iya, memang wajib semua bentuk kegiatan kampanye itu menjadi fokus pengawasan kami Bawaslu, baik kampanye melalui pertemuan terbatas, kemudian dialog, kemudian melalui daring juga di medsos, penyebaran pemasangan APK harus sesuai dengan zonasinya, harus sudah sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, kemudian juga penyebaran bahan kampanyenya juga, iya benar-benar harus sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh PKPU, peraturan perundang-undangan. Ya, baik. Tadi juga Pak Anhar sudah menyatakan bahwa memang akan ada sanksi-sanksi tegas begitu yang diberikan kepada pasangan calon. Baik, saya mungkin ke Dokter Rika. Dokter Rika, mungkin secara singkat apa rekomendasi atau hal-hal yang harus benar-benar ditaati begitu oleh pasangan calon yang saat ini sedang menyaksikan yang akan melakukan banyak sekali tahapan lagi di Pilkada 2020 ini. Silakan. Tentunya kami berharap bahwa memasuki masa kampanye ini tetap akan dilakukan tahapan-tahapan tersebut dengan lancar, namun harus sekali lagi mematuhi protokol kesehatan yang telah direkomendasikan. Memang ada dua opsi, yaitu bisa dengan virtual maupun dengan pertemuan. Meskipun semua mengeluh kalau virtual karena katanya tidak terlalu optimal penyampaian pesan-pesan pada saat kampanye, sehingga kami menitipkan pesan bahwa sekalipun itu harus dilakukan secara langsung, tetap harus membatasi jumlah orang yang berkunjung, dan kalau perlu orang yang berkunjung tidak dalam keadaan sakit, menggunakan masker dan sebagainya. Kami dari Satgas Covid berharap bahwa pemilu kada ini berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, saya ke Pak Anhar. Pak Anhar, mungkin terakhir closing statement Anda terkait dengan Pilkada 2020, apa yang bisa benar-benar dilakukan secara spesifik begitu dalam waktu dekat oleh KPU Kabupaten Sigi sendiri fokusnya? Terima kasih bahwa dalam waktu dekat ini adalah pelaksanaan kampanye, yang kedua adalah pelaksanaan rekapitulasi perbaikan data di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Kemudian saya mengajak kepada masyarakat dalam hal pemilihan unik ini, di tahun yang unik ini, berharap kepada seluruh stakeholder masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan pemilihan bupati di Kabupaten Sigi sehingga pelaksanaan ini lebih baik lagi. Ya, mungkin ada sebuah hikmah di dalam pelaksanaan ini. Baik, kami ingin berterima kasih pada Pak Anhar, Ibu Steni, terima kasih atas kehadiran Anda. Dokter Rika juga terima kasih. Tentu ada banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan begitu kalau misalnya kita mau membahas terkait dengan Pilkada tahun 2020, tahapan, belum lagi hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Tentu tidak akan cukup nih sepertiga 1 jam kalau misalnya kita mau membahas semuanya. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Dialog Publik. Tentunya KPU Kabupaten Sigi bersama dengan Bawaslu dan juga Satgas Covid-19 akan kembali hadir di Dialog Publik yang dimiliki oleh TVRI untuk memberikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan Pilkada tahun 2020 khususnya di Kabupaten Sigi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan berpartisipasi di line telepon. Saya Lunggi Gerin Sapamit, sampai jumpa.